yang saya ingin mengasih pendapat saya, ketika orang tiket semua harus membuka sepatu. Ya, selanjutnya selain membuka sepatu, apalagi Ya, kenapa? pendapat saya ketika anak guru tidak ada yang bermain game dan bermain HP. Ya, selain itu ada lagi. Siapa lagi? Kan udah ada dikasih jadwal piket masing-masing. Kadang ada yang dia tidak mau piket pas pagi hari. Lambat lah bu, alasannya ini itu saya nggak sebut merek. Pokoknya saya pengen orang di piket sesuai jadwalnya masing-masing. Tiket sesuai dengan. Ada lagi? Selanjutnya ada lagi. Tidak melulu sebuah peraturan ya, boleh sesuatu yang sifatnya memancing kebahagiaan, boleh juga. Ya. Kali 15 menit sebelum belajar ada kegiatan apa dulu gitu, boleh. Ya, silakan. Setiap minggu gitu Bu, yang datang ke depan seperti sekarang gitu Bu. Dan yang akan di belakang terus kami Bu. Terganti cepat dulu ya. Iya. Rotasi. Rotasi. Setiap minggu rotasi. Iya Bu. Oke. Please. Sekali ya tiketnya minggu ini ya boleh rotasi. Menjaga ketertiban kelas selama pembelajaran. Apa nih? Ya. Tapi satu. Jadi saya pengen itu menjaga keamanan kelas Bu, karena di kelas ini kadang pulpen kita itu baru beli bisa hilang gitu. Jadi saya pengen sadar diri masing-masing, jangan ngambil punya orang lain. Oke. Nah, ini namanya kesepakatan yang sudah kita buat. Kesepakatan ini harus sama-sama kita yakini bahwasanya ini harus kita laksanakan, dan kemudian bahwasanya ini adalah demi kebaikan. Kalau masih ada silakan ngomongnya. Apalagi? Nah, ini nanti akan kita buat dalam bentuk seperti di karton atau di apa ya, kita buat udah. Oke. Nah, kita buat, kita tempel nanti di dinding untuk dipatuhi bersama-sama supaya itu menjadi sebuah bukan peraturan ya, sebuah kesepakatan yang harus dia supaya kelas ini aman, nyaman, tentram, ya kan? Nah, kalau ada yang mau tambah lagi nanti boleh tambah, atau nanti ada teringat lagi, silakan ditambahkan, sampaikan ke saya apa aja, kalau bisa diterima nanti saya terima, ya. Lagi tidak boleh terlambat masuk. Iya Bu, saat jam istirahat sudah berakhir. Satu lagi, tidak boleh keluar kelas ketika pergantian jam pelajaran. Kecuali kalau mandi lah Bu. Maksudnya gini loh, keluar kelas itu berdiri di depan.
budaya positif. Apa yang akan kami sampaikan nantinya ini mengenai budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama nanti yang akan memaparkan materi adalah Ibu Yenita Sestriani, lalu dilanjutkan dengan Ibu Christina Pardede, lalu nanti dilanjutkan oleh saya sendiri, dan terakhir ditutup kembali oleh Ibu Yenita Sestriani. Kepada Ibu Christina Pardede, kepada Ibu Yenita kami persilakan. Kak Tam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini, yang bersedia hadir untuk mendengarkan pembahasan tentang modul 14 tentang budaya positif. Nah, ini hal yang sangat penting ya di dalam kita melaksanakan pembelajaran atau dalam kita mendidik peserta didik. Yang ada aja, yang ada. Oke, saya akan mulai dari eksplorasi konsep budaya positif. Yang pertama adalah yang kita bahas itu tentang perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Kemudian tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, bagaimana pembuatan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Kemudian bagaimana sifatnya hukuman dan penghargaan. Kemudian tentang 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu arti dari disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, semua itu nanti akan kita bahas bersama di sini yang berhubungan tentang hal yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, apakah itu makna dari budaya positif? Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi ya. Kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang budaya positif. Yang pertama, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Kemudian bukan tabula rasa. Kemudian filosofinya adalah dari budi pekerti. Lalu kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Dan guru itu adalah ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Nah, kemudian kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alam, kondisi lingkungan di sekitar kita, bagaimana kondisi budayanya, dan kemudian kodrat zaman, bagaimana kondisi zaman sekarang. Karena kalau HP itu nggak bisa kita larang lagi, justru kita gunakan dia sifatnya untuk sebagai hal yang positif. Kemudian berpihak kepada anak. Jadi kita dalam mendidik siswa di sini harus berpihak kepada anak. Perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Nah ini dia. Kalau kita mau bangun budaya positif, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini guru bertindak sebagai kontrol terhadap murid. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut William Glasser dalam kontrol teori. Untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini dia perubahan paradigma kepada stimulus respon, lalu kepada teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang?
dengan kita. Kalau berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi itu beda ya. Kalau dari stimulus respon, kita berusaha untuk supaya orang itu harus sama pikirannya dengan kita. Itu yang selalu kita lakukan terhadap anak didik kita. Bahwasanya peserta didik harus jadi seperti apa yang kita mau. Padahal itu sebenarnya tidak tepat ya. Kemudian berdasarkan stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku itu punya tujuan kalau berdasarkan teori kontrol. Kalau kita mungkin masih berpikiran perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi mungkin anak itu punya latar belakang atau punya maksud atau punya tujuan apa dia melakukan suatu kesalahan. Nah itu harus kita ketahui dan kita telusuri. Kemudian berdasarkan stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah itu kalau stimulus respon. Dan kemudian kalau berdasarkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita pakai konsep teori kontrol bahwasanya hanya diri kita yang bisa mengendalikan atau mengontrol diri kita sendiri. Jadi tidak bisa orang lain yang mengatur atau mengontrol diri kita sendiri. Kemudian berdasarkan stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi berhubungan itu dengan yang di atas tadi. Kemudian berdasarkan stimulus respon, pemaksaan ada pada saat hukuman bujukan gagal. Kemudian berdasarkan teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita selama ini pemaksaan itu ketika bujukan gagal, maka kita lakukan dengan sistem otoritas ya, otoriter atau dengan pemaksaan. Padahal kalau kita menggunakan kolaborasi dan kesepakatan, justru itu akan memunculkan pilihan-pilihan yang terbaik. Kemudian berdasarkan stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Nah, jadi hidup ini sebenarnya bukan kompetisi ya, bukan kita berpikir menang atau kalah, tapi justru kita harus model berpikirnya menang atau menang, win and win, bukan win and lose ya. Jadi menang atau menang. Jadi semua itu sebenarnya tidak ada yang salah, semuanya benar. Hanya kita perlu mengarahkan mana yang lebih baik. Atas pemaparan yang pertama, saya kenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibu Kristina Pardede. Kami di sini mendiseminasikan budaya positif pada modul 1.4. Budaya positif kami calon CGP akan menyelesaikan tugas kami. Baik, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Peraturan dan keyakinan ini beda-beda tipis. Tapi kalau keyakinan itu akan muncul dari instruksi, kalau peraturan itu seperti muncul dari atas. Oke ya, kita ambil yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Kemungkinan jawabannya adalah faktor keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, terutama kemarin kita pada saat COVID? Ini adalah kemungkinan jawabannya adalah kesehatan dan keselamatan. Oke, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini adalah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang akan disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, dan bahasa. Karena semua orang perlu sehat, makanya semua orang memerlukan kebersihan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, bahasa, maupun agama. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau instruksi. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan
daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Item pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kenapa? Karena dia tadi sifatnya instruksi. Kalau peraturan itu seperti datang dari atas, mau tidak mau memang harus dikerjakan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan ini tadi ada yang melatar belakangi seperti keselamatan, kesehatan, nilai luhur dari keyakinan kelas itu sendiri. Yang ketiga, item berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, di dalam budaya positif atau keyakinan yang akan kita buat, ini tidak ada yang namanya jangan, dilarang. Karena kita akan memunculkan budaya positif yang akan muncul dari dalam diri sendiri, dari dalam instruksi. Budaya yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Nah, warga kelas ini semuanya artinya laki-laki dan perempuan sama. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan yang ruang lingkupnya sama. Misalnya keyakinan kelas kemudian akan lebih besar menjadi keyakinan sekolah. Yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik Bapak dan Ibu, ini video di kelas 10-13 ketika mereka membuat item-item budaya positif apa yang akan kita yakini menjadi keyakinan kelas di dalam 10-13. Jadi kita ambil sekitar 15 ke 10 ke 15 orang untuk mengungkapkan kira-kira hal positif apa yang akan dibangun di kelas 10-13. Ini ada menjaga kebersihan, dilarang cabut, merokok, film porno juga. Nah, setelah siswa itu membuat beberapa keyakinan, kemudian itu akan kita simpulkan atau kita salikan menjadi kebajikan yang kemudian nanti akan disetujui. Oke, kita akan membandingkan apa beda peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan itu selalu dikembalikan, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan atau keyakinan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Ini sama dengan antri. Jangan berlari di kelas atau di teras. Keyakinan kelasnya, tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain dan kesabaran, keselamatan dan keamanan. Ini item-itemnya digandengkan ke yang sini ya Ibu. Nanti oke, slide berikutnya. Mencatat 100 kata di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini adalah berhubungan dengan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, saya tidak akan terlambat lagi. Ini kira-kira keyakinan atau sudah masuk dalam motivasi intrinsik. Kemudian pada baris pada kota yang kedua, lari mengelilingi lapangan sepak bola sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak sesuai atribut. Kemudian ini dia. Yang tadi itu saya tidak terlambat lagi merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan sepak bola sebanyak 2 kali merupakan hukuman. Push up itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret ini adalah konsekuensi karena ada nilai tanggung jawab di dalamnya.
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ini adalah konsekuensi, nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini merupakan hukuman. Dan inilah contoh-contoh konsekuensi hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi ini akan nanti ujungnya menjadi keyakinan kelas. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Iya, contoh kayak di penjara ya kan. Jadi kita dari guru penggerak CGP mengusahakan tidak menghukum siswa karena hukuman itu berhubungan dengan undang-undang. Jadi kita akan membuat istilah konsekuensi atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh anggota kelas dan nanti akan dijalani. Ketika dilanggar, kita akan berhubungan dengan materi berikutnya yaitu segitiga restitusi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini hampir menyerupai kayak bullying atau menghina. Kemudian anak membenci disiplin karena kita berhubungan dengan menghukum. Kemudian paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri karena dia selalu ditekan untuk merasa bersalah. Jadi dia memponis ke dalam diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah. Jadi kalau sebuah konsekuensi diyakini dengan segitiga restitusi dengan penetralan identitas, nanti dia tidak akan sakit hati dengan jangka waktu yang lama. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Bapak dan Ibu, karena udah siang, saya mohon tepuk tangannya. Cepat tepuk tangannya di atas kepala, kita beri kesukaan. Oke, terima kasih. Dilanjutkan. Manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini udah pasti ya. Yang pertama, yang paling pokok adalah bertahan hidup. Nah, siapa coba orang manusia yang tidak mau bertahan hidup? Setidaknya manusia butuh makan, rumah, pakaian dan lain-lain. Itu masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Lalu kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Benar nggak Bu Elvi? Kita kan semua butuh diperhatikan, butuh dicintai, butuh disayangi. Itu merupakan kebutuhan dasar. Yang nggak ada manusia yang tidak butuh dicintai, ya itu berarti sudah mati rasa. Nah, yang ketiga adalah penguasaan. Ini maksudnya kebutuhan dasar penguasaan. Itu misalnya kebutuhan untuk diakui. Nah, diakui prestasinya, keberadaannya, statusnya, itu penguasaan. Lalu untuk kebebasan. Kebebasan itu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan menyalurkan hobi, itu dia di kebutuhan kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain dan lain-lain, itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi kita harus menyadari ini Bapak Ibu, bahwa siswa juga adalah manusia, berarti punya 5 kebutuhan dasar juga. Jadi ketika anak kita atau siswa kita bermasalah, kita harus tahu dulu ya, mereka ini melakukan ini apa yang dicarinya, kebutuhan apa. Jadi kita nggak bisa langsung kau sudah salah. Nah, harus kita banyak maklum dengan kembali ke kebutuhan dasar ini. Jadi harus kita maklumi dulu ya, sebenarnya dia mau apa sih. Nah, jadi semua tindakan itu pasti ada latar belakangnya, pasti ada tujuannya. Tujuannya pasti untuk memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini. Lanjut ya. Nah, kita lanjut dengan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang dimaksudkan untuk kita ini ya, sebagai guru ya, kita bisa sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nanti akan kami putarkan videonya supaya kita bisa introspeksi diri kita. Sebenarnya kita sebagai apa selama ini ya? Saya sebagai guru yang di bagian mana? Kalau saya pribadi, saya ini udah kena semuanya. Saya pernah menghukum, saya pernah membuat rasa bersalah,
sebagai teman, bisa juga memantau, kadang-kadang sebagai manajer. Kalau dulu sebelum masuk CGP, saya lebih banyak di penghukum. Salah sedikit gak ngumpul tugas, kau sit up, kau push up. Nah ternyata tidak bisa lagi seperti itu. Kembali ke 5 kebutuhan dasar tadi. Kenapa si anak tidak mengerjakan PR? Kenapa si anak melakukan kesalahan ini? Jadi kita harus banyak maklum dan banyak memberikan keluasan kepada anak untuk dia bisa sadar, dengan kesadarannya sendiri dia bisa berubah, ya. Nah, silakan Bu diputarkan videonya. Mari kita saksikan ya Bapak Ibu. Sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naref yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu tolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu
video call. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dari mukanya itu yang pertama tadi. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan Nggak kelihatan. untuk murid memiliki Kak, sikap disiplin nggak yang kelihatan. positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat refleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan, dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itu yang kita harapkan supaya kita bisa di posisi manajer. Nah, jadi bagaimana penyelesaian persoalan ketika anak punya masalah seperti yang ada dalam video itu tadi? Si ibu tadi itu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan anak tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi untuk menempatkan diri sebagai posisi manajer. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dia bukan diminta untuk menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi sifatnya dia tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan kesembilan, restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi dalam menerapkan posisi manajer kita sebagai guru untuk menerapkan posisi manajer. Nah, untuk segitiga restitusi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas si anak. Yakinkan bahwa si anak kepada si anak bahwasanya setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan dan dia bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita harus ketahui apa permasalahan si anak sehingga melakukan kesalahan. Mengapa dia melakukan hal tersebut, tujuannya apa, dan apa yang menjadi latar belakangnya si anak tersebut melakukan kesalahan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dari si anak. Nah, ini kita harus lakukan yang tindakan yang kedua, tindakan yang validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati dalam keyakinan kelas, kemudian dia ingin menjadi seorang seperti apa. Nah, ini berikut saya akan tampilkan sebuah video yang menjadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi
di Sebenarnya video kelas aku udah besar, 22. video aku udah ada ini. Selamat menyaksikan. Bukan. Sebenarnya video aku udah ada loh pas aku mengaji materi kinerja. Cuman kan harus ada pembukaan penutupnya itu. Terkait pala aku pun bikin apa ini. Jadi pun meja. Dah. Itu pulpen ke apa nih? Pulpenku ini. Hitam kan, pekat kan? Iya memang. Ya udah, jadi mau kemana kau? Mau pulpen kayak mana kau? Pulpen yang biasa aja? Nggak ada. Terima kasih.
9, 10. Oke, Bapak Ibu, itulah salah satu contoh video kita hari ini tentang budaya positif. Saya harap mari sama-sama kita berusaha untuk bisa menerapkannya di dalam kelas kita masing-masing. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, jika ada hal yang tidak berkenan, dan kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.